Oke, ya sudah mulai direkam ya. Oke, saya panggil kembali. Yang pertama ada Diki Daryanto, Fatur Rahman, Irfan Syah, Jismi Rizky, M Amin, Martilinda, Muhammad Anif, Rahma Oktavia, Silvi, Silviana, dan Sri Wulandariah. Yang lainnya mungkin belum hadir atau memang cuman ada 13 orang ya di kelas ini. Di kelas ini ada berapa orang totalnya? 20 orang, Pak. Hah? 20. Ada 20 ya. Oke. Oke, kita mulai dulu ya. Untuk hari ini kita akan masuk ke materi tentang komputer yang dapat saling terhubung antar satu dengan komputer yang lainnya ataupun komputer yang terhubung ke dalam sebuah jaringan. Nah, di sini ada sebuah software yang sebelumnya sudah saya pernah jelaskan di pertemuan awal kemarin, bahwa kita nanti akan coba menggunakan software. Yang pertama adalah Cisco Packet Tracer dan yang kedua nanti kita akan gunakan software Oracle VirtualBox. Nah, di sini kita gunakan dulu Cisco Packet Tracer untuk memahami dasar ataupun konsep dari sebuah jaringan komputer. Nah, di sini kita bisa pilih gambar di bawah ini ya, End Device. Kita klik End Device. Kemudian kita pilih PC atau laptop, terserah ya. Di sini kita contohkan mungkin PC dulu, satu seperti itu. Kemudian kita tambah lagi satu buah PC, jadi dua seperti ini. Nah, kita tahu setiap perangkat yang terhubung ke dalam sebuah jaringan itu membutuhkan sebuah alamat yang namanya alamat IP ataupun Internet Protocol ya, atau yang sering dikenal dengan IP address. Nah, dua buah komputer ini supaya bisa saling terhubung, yang pertama tentu ada media dulu. Nah, di sini kita contohkan adalah komputer, berarti medianya adalah kabel ya. Kita masukin kabel. Nah, di sini ada pilihan untuk kita menghubungkan dua buah komputer ini dengan kabel. Di sini ada gambar seperti gambar elektrik ya ataupun gambar petir. Kita klik di gambar petir ini, kemudian kita arahkan. Sebelum kita arahkan, kita pilih dulu jenis kabelnya ya. Ini ada banyak jenis kabel. Sebelumnya kalian sudah pelajari, kemarin saya sudah tanya, kalian belajar dengan Pak Yansah ya kalau nggak salah. Kalian belajar tentang pengkabelan ya. Ada kabel strike, ada kabel cross, dan banyak jenis kabel yang lainnya. Tapi yang paling umum digunakan adalah kabel strike dan cross. Nah, di sini kalau kabel yang berwarna hitam ini lurus, itu namanya adalah kabel strike. Kemudian kalau kabel yang hitam putus-putus ini namanya adalah kabel cross. Nah, yang di lain-lain ini ada kabel fiber, kabel telepon, dan lain-lain. Nah, kalau kita ragu, kita mau gunakan kabel apa supaya tidak salah, kita gunakan saja yang ini. Ini auto. Jadi dia Cisco Packet Tracer akan memilih kabel yang paling tepat untuk koneksi ini. Ya, sekarang kita pilih yang automatic. Kita klik di PC 0. Kemudian kita klik lagi di PC 1. Nah, di sini ada tanda segitiga berwarna hijau. Kita tunggu tanda segitiga itu sampai tidak putus-putus lagi di sini. Ya, artinya sudah terkoneksi. Nah, sekarang kita akan coba melakukan konfigurasi IP address pada masing-masing komputer supaya masing-masing komputer ini bisa saling terhubung secara konsepnya seperti ini ya. Nah, pertama-tama di sini kalau di Cisco Packet Tracer itu namanya PC 0 dan PC 1. Berarti kalau PC kedua itu namanya PC 1 karena dia mulai hitungannya itu dari 0, PC 0. Nah, sekarang kita klik yang PC 0. Di sini ada beberapa macam konfigurasi. Di sini kita perlu masuk ke menu desktop. Kita klik di menu desktop. Saya ulangi lagi. Kita klik ke PC 0 ini. Kemudian kita pilih menu desktop. Kalau standarnya dia ada di physical, kita pilih yang menu desktop. Kemudian di sini kita pilih IP configuration. Di sini kita klik IP configuration. Kemudian di sini kita pilih static karena kita sekarang mau konfigurasi komputer secara manual. Kita pilih static dan kita konfigurasi IP address-nya. Katakanlah IP address-nya adalah 192.168.10.1. Kemudian dengan subnet mask 255.255.255.0. Berarti ini adalah /24 ya. Tapi kalau di Cisco Packet Tracer /24 itu nggak perlu ditulis. Yang perlu ditulis itu nanti kalau kita konfigurasi mikrotik ya. Nah, di sini kita gunakan /24 artinya subnet masknya adalah 255 3 kali, kemudian belakangnya 0. Artinya IP yang akan digunakan ini berkisar dari 0 sampai 255 ya, tapi yang bisa dipakai adalah 1 sampai 254.
Nah, untuk isian gateway dan DNS belum kita isi untuk saat ini ya, tapi nantinya akan kita isi juga. Tapi untuk saat ini belum. Jadi di sini kita buat IP-nya adalah 192.168.10.1. Kemudian kita klik close. Kita tutup. Kemudian di PC 1, agar masing-masing komputer ini bisa saling terhubung, kita perlu melakukan konfigurasi IP address yang satu segmen ataupun satu jaringan dengan PC yang satunya lagi. Ya, kalau sudah berbeda jaringan ataupun berbeda segmen, kita tidak bisa saling menghubungkan secara langsung, melainkan kita membutuhkan sebuah alat yang bernama router. Nah, di sini kita klik desktop lagi, sama caranya. Kemudian klik IP configuration. Kemudian di sini kita masukkan IP address yang satu segmen. Kalau tadi adalah 192.168.10.1, sekarang tidak boleh 10.1 lagi, ya. Boleh 10.2 sampai 10.254 sesuai dengan subnet masknya tadi. Jadi boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh sampai 254, terserah, ya. Nah, jadi di sini kita buat aja biar berurutan 10.2. Tidak boleh 10.1 lagi karena akan IP address-nya akan bentrok, ya. Tidak boleh ada dua buah IP address yang sama dalam sebuah jaringan. Kemudian netmasknya juga harus sama, 2553 kali .0 karena itu adalah /24. Oke, sekarang sudah selesai yang di bagian ini, kita close lagi. Sekarang kita sudah tahu bahwa PC 0 ini, ya, ini kita coba kita rename namanya PC 0. Di sini kita buat, cara merename-nya kita tinggal klik di sini ya. Klik. Nah, kita buat supaya kita tidak lupa, IP-nya adalah 192.168.10.1. Kemudian di sini PC 1 IP-nya adalah 192.168.10.2. Nah, untuk menguji apakah dua buah komputer ini sudah saling terhubung secara konsep di sini ya, virtual ya, bukan di komputer sesungguhnya, karena kita sedang tidak belajar di lab. Nah, sama prinsipnya kita harus melakukan proses ping. Ya, kita harus melakukan proses ping untuk melakukan tes koneksi pada dua buah komputer. Nah, kita mau uji dari komputer satu ke komputer satunya. Jadi dari komputer dengan IP address 10.1 belakangnya ke komputer dengan yang IP address 10.2. Nah, kita akan uji dari komputer ini 10.1 memanggil ke 10.2. Berarti kita akan buka command prompt di sini dan kita ketikkan perintah ping ke alamat tujuan. Alamat tujuannya adalah 10.2. Nah, sekarang kita klik di sini. Kemudian kita pilih terminal. Oke. Nah, di sini kita bisa ketik, tidak usah di terminal, di command prompt saja ya. Tadi terminal kita pilih command prompt saja biar nggak perlu login. Nah, di sini ada. Oh, tapi tulisannya terlalu kecil ya. Mudah-mudahan kalian bisa lihat. Ada kelihatan nggak nih tulisannya nih di sini? Kelihatan nggak tulisannya? Bisa lebih kecil, Pak. Kecil ya? Bisa kecil ya? Iya, tapi di tempat saya juga kecil. Bisa di zoom, Pak. Bisa di zoom ya. Nah, coba di zoom aja kalau pakai handphone atau Android, bisa dicubit layarnya ya. Karena di tempat saya juga sendiri sini kecil. Kalau di sini bisa di zoom. Kalau pakai HP bisa. Bisa ya? Oke, alhamdulillah kalau gitu. Nah, ini saya buka Iya, Pak. tadi adalah command prompt dan di sini saya ping. Sebentar, ini saya tutup dulu biar lebih kelihatan ya. Ini saya geser ke sini. Nah, ini saya klik yang PC pertama. Kemudian saya pilih command prompt. Di sini saya ping. Berarti kalau kita mau ngeping ke komputer tujuan, alamat IP tujuan yang akan kita ketikkan. Tadinya adalah 192.168.10.2 karena saya ngeping dari komputer 10.1. Berarti yang saya panggil adalah komputer 10.2. Jadi kita ketikkan ping spasi 192.168.10.2. Kita klik enter. Di sini kalau kalian bisa lihat ini bisa di zoom ya. Ini reply from 192.168.10.2. Ya, bytesnya ada 32 bytes, time-nya 2 milisecond, nggak sampai 1 detik ya. TTL-nya, time to left-nya 120. Berarti ini lebih cepat. Artinya kalau di bawah 2 milisecond tuh begitu dipanggil, komputer tujuan langsung menyaut ya. Jadi ini koneksinya bagus. Jadi untuk ping di sini untuk menguji suatu kualitas jaringan koneksi ya antar komputernya, nilai ping ini makin kecil itu makin bagus. Ya, makin kecil nilainya itu semakin bagus karena responnya akan lebih cepat ya, semakin cepat. Nah, ini di komputer 10.1 ping ke komputer 10.2 connect. Sekarang sebaliknya kita akan buat dari komputer 10.2 di sini
dan kita klik lagi command prompt. Kita ping sebaliknya 10.2 harus juga bisa ngeping ke 10.1. 192.168.10.1 karena kita manggil dari komputer 10.2 ke komputer 10.1. Nah, bolak-balik sama connect ya. Time-nya juga 1 milisecond, di bawah 1 milisecond, tadi di bawah 2 milisecond ya. Biasanya 1 atau 2 milisecond itu bagus sekali, nggak sampai 1 detik, bahkan nggak sampai setengah detik ya. Nah, ini sudah connect. Nah, dari konsep di komputer ini ya, kita sudah bisa lihat bahwa dua buah komputer yang memiliki IP address yang satu segmen itu bisa saling terhubung tanpa memerlukan sebuah router. Nah, jadi Cisco Packet Tracer ini kira-kira gambarannya seperti itu ya. Jadi kita akan konfigurasi nanti sebuah komputer server, sebuah router, sebuah web server, dan sebuah DHCP server, bahkan server-server lainnya. Nah, untuk pertemuan kali ini, setelah kita memahami konsep dari dasar IP address-nya yang tentunya kalian sudah pelajari sebelumnya ya, bagaimana cara menghitung subnet mask dan lain-lain, bagaimana komputer yang bisa terhubung dan tidak, bagaimana cara mungkin menambahkan sebuah router ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu sebuah aplikasi server yang namanya DHCP server. Ya, DHCP server ataupun domain name server. Nah, kita tahu domain name server itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol, di mana sebuah server itu memberikan layanan kepada klien yang akan memberikan IP address secara otomatis ya. Kita bisa lihat di sini. Ini sebelumnya saya mohon maaf ya, file PowerPoint saya itu tinggal di laptop saya yang satu lagi. Laptop saya itu dalam keadaan sekarat sekarang ya. Kebetulan yang rusak itu bagian mainboard, sehingga saya tidak bisa menggunakan laptop tersebut. Nah, untuk harddisknya itu adalah solid state drive yang menggunakan M.2. Jadi port M.2 itu tidak ada di laptop ini, sehingga saya tidak bisa mencangkok harddisknya, SSD-nya ke laptop ini, sehingga saya bisa ngambil datanya. Jadi file PowerPoint-nya tertinggal di sana. Ya, jadi kita langsung saja di sini, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, DHCP server kalau pada Cisco Packet Tracer tuh kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi ini nanti ada sebuah server, ada sebuah switch, dan di sini ada banyak klien, di mana nanti masing-masing klien ini akan mendapatkan IP address secara otomatis dari server. Lalu kenapa ada switch? Ya, kenapa ada switch? Kita kembali ke sini. Ya, kenapa ada switch? Karena masing-masing komputer ini dianggap hanya memiliki satu buah LAN card. Jadi satu buah LAN card itu hanya bisa langsung point to point seperti itu ya. Tapi kalau kita sudah menggunakan banyak komputer, kita akan menggunakan topologi yang namanya topologi star. Jadi ada konsentrator ataupun hub yang di tengah-tengah yang digunakan untuk penghubung masing-masing komputer di bawahnya. Jadi topologi yang digunakan adalah topologi star. Bagaimana bentuknya? Kita bisa modif komputer yang ada ini tadi. Tapi kabelnya kita putuskan dulu. Cara untuk memutuskan kabel ini, kita bisa tekan tombol delete juga bisa. Kita juga bisa tekan tombol delete di keyboard, atau biasanya ada tanda silang ya. Kalau di sistem operasi Microsoft Windows, kalau ini saya gunakan sistem operasi Mac. Ini juga tadi baru saya install, makanya tadi agak delay, kita masuknya jam 11 ya, karena saya cari yang Cisco Packet Tracer untuk Mac OS ya. Seharusnya di sini ada icon untuk tanda panah atau tanda, oh nih di sini dia pindah di sini ya. Ini ada tanda X di sini. Kini kita bisa klik di area kabel ya, kita pilih tanda X ini, kita pilih di area kabel atau komputernya mana yang mau kita hapus. Kalau di sini kita pilih kabel. Oke, kemudian kita pilih lagi. Nah, sekarang komputer ini sudah tidak terhubung secara kabel, tapi kita butuh dua buah komputer ini. Ya, kita setting di bawah. Kemudian kita susun lagi sebuah switch. Nah, di sini kita cari sebuah switch. Kalau di Cisco Packet Tracer, seumpamanya kita nggak ketemu yang mana switch itu di mana posisinya, mungkin dia pindah-pindah atau mungkin dia sembunyi, kita bisa ketik di sini di kolom pencarian, kita cari switch. Nah, di sini sudah ada switch. Ya, kita ketikkan switch. Di sini ada switch, kemudian kita taruh di atas di layar kerja.
Nah, sekarang sudah ada switch. Nah, sekarang kita butuh lagi satu buah server. Untuk mengkonfigurasi DHCP kita butuh satu buah server. Jadi levelnya sudah server dan klien. Kalau yang tadi barusan kita buat itu levelnya sama-sama klien, ya, point to point. Sekarang kita ambil satu buah server. Satu buah server itu ada di end device. Kemudian di sini ada server. Servernya kita bawa ke atas. Katakanlah di sini. Oke, ini saya geser ke sini biar bisa dilihat lagi. Oke. Nah, sekarang saatnya kita pengkabelan. Kita ambil gambar petir ini tadi. Kita pilih yang auto saja boleh, atau kalau untuk konfigurasi seperti ini kita bisa pilih yang kabel straight, ya. Nah, sekarang kita pilih yang auto saja. Dari server connect ke switch. Kita klik lagi. Kemudian dari switch connect ke komputer 1. Kemudian kita pilih kabel lagi, dari switch connect ke komputer satunya lagi. Jadi ada server, ada switch, ada komputer 1 dan ada komputer 2. Nah, sekarang kita mau konfigurasi DHCP server. Tapi sebelum itu kita mau coba konsep dulu bagaimana kalau tanpa DHCP server, server ini bisa terhubung ke dua buah PC yang ada di bawah ini. Nah, sebelumnya lagi tadi saya sudah ingatkan lagi, DHCP server adalah Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu sebuah protokol jaringan yang berfungsi untuk server memberikan IP address secara otomatis kepada komputer klien dengan tujuan agar konfigurasinya lebih cepat dan tidak salah, ya. Artinya tidak salah kalau DHCP server itu memang server yang memberikan IP address secara otomatis. Artinya kemungkinan untuk salah dalam memberikan IP address itu boleh dibilang 0, ya. Tapi kalau manusia misalkan memberikan IP address begini, misalkan ada 100 komputer, kita memberikan IP address secara manual, ya. Misalkan tadi 192.168.10.1, terus berikutnya 10.2, 10.3, 10.4. Mungkin di komputer ke-85 kita mungkin lupa sebagai manusia, mungkin bisa jadi tadinya sudah 85, kita bikin lagi 85. Nah, kalau ada dua buah komputer yang sama IP address-nya itu bisa terjadi konflik ataupun IP address konflik. Nah, dengan DHCP server ini itu bisa dikurangi atau bahkan 0, ya, tidak ada kesalahan karena server secara otomatis akan memberikan IP address yang belum ada ataupun yang belum dipakai oleh komputer klien. Jadi Dynamic Host Configuration Protocol. Ya, intinya seperti itu. Aplikasi server yang memberikan IP address kepada klien secara otomatis, ya. Nah, kemudian kita kembali ke sini ke Cisco Packet Tracer-nya. Ini sudah panahnya sudah on semua, ya. Tadi kalau pertama kali kita buat masih ada kuning-kuning atau merah-merah, itu jangan dikonfigurasi dulu, biasanya itu belum terhubung. Kalau sekarang sudah hijau semua, ini sudah terhubung. Sekarang kita klik pada bagian server. Sama, server ini juga kita perlakukan sama seperti komputer klien, kita harus kasih dia IP address karena dia terhubung juga ke dalam sebuah jaringan. Nah, sebelum server saya konfigurasi, saya edit dulu yang di bawah ini. Karena kita sudah pakai server. Di sini jangan 10.1 lagi karena kita akan asumsikan bahwa 10.1 ini adalah untuk server. Jadi kita di sini kita buat mulai dari 10.2. Di sini kita ganti 10.3, ya. Di sini kita ganti 10.3. Ini secara manual. Ya, di 10.2 ini kita ganti dulu. Di sininya tadi adalah 10.1, ya, kita ganti 10.2. Kemudian di sini juga kita ganti jadi 10.3 supaya server kita bisa gunakan IP 10.1 supaya lebih rapi, 1, 2, 3 gitu. Nah, baru kita konfigurasi di server. Di servernya kita buat IP address-nya, caranya sama, ya. Klik di server, masuk ke menu desktop, pilih ke IP configuration. Nah, di sini kita pilih masih statik. 192.168.10.1 subnet masknya sama. Oke. Nah, sudah sampai seperti ini. Klik. Nah, sekarang kita tahu di sini adalah 10.1. Kita buat di sini 192.168.10.1. Nah, server ini sifatnya statik dan dia IP-nya pasti 10.1 karena dia nantinya statik. Sementara di klien ini nantinya baru akan kita ganti secara dinamik. Artinya secara otomatis. Kalau sekarang masih manual. Nah, sebelum kita konfigurasi DHCP-nya, kita pastikan dulu dengan skema yang seperti ini, klien dan server bisa saling terhubung. Contohnya begini. Dari komputer ini 10.2. Dari komputer 10.2 kita klik command prompt, kita ping ke server. Connect nggak dia?
Ya, kita ketik ping 192.168. Servernya adalah 10.1 karena dia sudah berganti menjadi 10.2. Enter. Sekali lagi. Tidak terkoneksi ya. 192.168.10.1. Oke, masih request timeout. Coba kita ping dari komputer sebelahnya. Di sini command prompt ping dari komputer 10.3 ping ke 10.1 ya. 192.168.10.1. Nah, 10.1 reply dari komputer 10.3. Tapi kenapa dari komputer 10.2 tidak bisa reply ke 10.1? Kita coba sekali lagi ya. Nah, ada problem ini. Di komputer ini ada problem, tidak bisa ping ke sini. Kita periksa dulu. Di komputer 10.2. Oh, IP address-nya hilang ya. Mungkin tadi belum ter-save atau gimana. Ya, IP address-nya hilang. 192.168.10.2, subnet masknya 255.255.0. Oke, sudah selesai. Tutup. Ulang lagi. Apakah hilang? Oke, sudah ya, sudah tidak hilang. Sekarang kita kembali ke menu desktop dan kita pilih command prompt. Kita coba ping ulang ya. Ping 192.168.10.1. Oke, silakan di zoom karena tulisannya cukup kecil. Nah, sekarang sudah reply. Artinya komputer klien yang ada di bawahnya, yang ada dua itu sudah bisa terhubung ke server. Sebaliknya dari server kita coba, dari server kita klik ya, kita klik command prompt, kita pilih ping 192.168.10. Kita mau ke 10.2 dulu, reply apa enggak? Oke, salah IP-nya ya. 10.2. Oke, reply. Ctrl C untuk stop. Kemudian kita ping lagi ke 10.3. Oke, reply. Berarti ketiga buah komputer ini, baik server maupun klien, itu sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, sekarang saatnya kita gunakan konsep DHCP server. Kalau yang tadinya ini kita memberikan IP secara otomatis, bahkan tadi sempat IP address-nya hilang ya, makanya tidak bisa terkoneksi. Nah, itu semua akan boleh dibilang hampir tidak ada permasalahan seperti itu kalau kita sudah gunakan nanti DHCP server. Sekarang kita buang dulu IP address yang ada di sini. Di sini tadinya static ya 10.2 ya di komputer ini. Sekarang kita buang, kita hapus, kita gunakan DHCP saja. Ini kita hapus. Enggak apa-apa, kita hapus. Nanti dia akan dapatkan IP secara otomatis dari komputer server. Oke, DHCP. Kita tutup. Di sini juga sama. Di sini kita buang IP address-nya. Kita pilih DHCP. Oke, kita pastikan lagi di sini sudah DHCP. Oke, sudah DHCP semuanya ya. Di sini juga sudah DHCP. Saatnya kita konfigurasi server sebagai DHCP server. Kalau di Cisco Packet Tracer caranya cukup gampang. Kita klik di server. Kemudian kita ambil service, bukan di desktop lagi tapi di service. Nah, di sini ada beberapa service ya, ada DHCP, ada HTTP, ini untuk web server, ada TFTP, ada DNS, ada email ya. Nah, di sini kita pilih DHCP. Nah, DHCP server ini service-nya masih off. Sekarang kita on-kan. Nah, kita on-kan. Di sini sudah ada konfigurasi secara default. Ya, ini kita coba add dulu. Sorry, kita tambah yang baru atau ini kita edit saja nggak apa-apa ya. Ini kita edit. Jadi misalkan DHCP server. Kemudian default gateway. Default gateway ini adalah nanti gateway yang akan terisi di sisi klien, bukan server ya. Default gateway ini adalah nanti IP address yang akan terisi di sisi klien. Di sisi klien itu nanti ada IP, DHCP, dan ada DNS gitu ya. Nah, default gateway di sini kita akan isi agar server nanti mengisikan kolom default gateway pada sisi klien. Di mana default gateway ini adalah IP address dari server itu sendiri. Jadi gateway ini adalah IP address dari server itu sendiri. IP-nya adalah 192.168.10.1. DNS nanti kita akan isi, tapi kalau saat ini belum. Nanti kita akan isi dan kita akan ubah kembali. Kenapa perlu diisi DNS dan kenapa belum.
Nah, di sini IP-nya 192.168.10.0 nggak boleh. Kita akan mulai dia dari 10 titik, katakanlah 10.100. Artinya nanti ketika komputer ini nyala, IP address yang akan dikasih itu tidak ada 10.2, tidak akan mungkin, ya. Yang mungkin itu adalah 10.100 sampai 10 titik berapa, ya. Tergantung di sini kita mau bikin berapa, number of user. Misalkan di sini saya bikin cuman 2. Berarti nanti akan ada IP address 192.168.10.100 hingga 192.168.10.101 karena ada 2. 10.100 1, 10.101 2. Nah, di sini kita sudah limit maksimum number of usersnya ada 2. Berarti nanti IP addressnya akan ada 100 sampai 101. 102, 103 nggak dapat IP address. Jadi ini sekarang ada 2 komputer. Kalau kita nambah komputer satu lagi, nggak akan dapat IP address karena kita sudah limit hanya untuk 2 komputer. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita klik add. Ya, jadi di sini yang konfigurasi baru tadi sudah masuk ke sini. Ini service-nya sudah on. Kalau yang ini kan bawaan pabriknya tadi, ini kita matikan. Yang ini bawaan dari softwarenya, server pool yang ini kita off. Sedangkan yang DHCP server yang barusan kita buat ini kita on kan. Ya, atau yang ini bisa kita remove server poolnya. Nah, ini yang akan kita coba. Sekarang kita tutup. Di komputer klien kita uji. Di sini kita uji. Kita klik IP configuration. Kemudian kita klik static. Kita klik DHCP lagi untuk refresh. Di sini ada tulisan request IP address, barusan tadi ya ada request IP address. Kemudian ada pesan DHCP request successful. Berarti permintaan untuk DHCP domain dynamic host configuration protokolnya sukses, ya. Nah, di sini sukses untuk IP addressnya. Kemudian kita masuk lagi ke komputer yang kedua. Di sini kita klik IP address, kita matikan statiknya dan kita klik lagi DHCP requesting IP address, dan di sini lagi-lagi DHCP request successful. Artinya permintaan DHCP sukses. Nah, sekarang kita lihat di sini berapa IP address yang diberikan. 10.2. Seharusnya tidak boleh 10.2. Di sini 10.3. Oke, kita cek lagi konfigurasi di server. DHCP ini 192.10.100 untuk 2 nomor. Seharusnya tidak ada 10.2 ya. Sebentar, atau ini server poolnya kita hapus dulu. Oh, ini nggak bisa dihapus. Ini 10.100 kita buat. Sebentar, kita coba ping ya. Ini 10.2. Ini 10.3. Ya, kita tadi tidak bikin 10.2, tidak mungkin seharusnya. Tapi tidak apa-apa, kita coba dulu dari 10.2 ini. Kita ketik command prompt, kita ping ke server, nanti kita akan tahu berapa IP addressnya. Ping ke server 192.168.10.1. Oke, reply. Oke, maaf, kita ngepingnya dari server ya, biar kita bisa tahu IP yang di bawah ini berapa sebenarnya yang dia dapat. Kita masuk ke desktop, di server ya, desktop, kemudian command prompt. Kita ping ke ini 10.2 tadinya dan 10.3. Seharusnya 10.100 mulainya ya. 192.168.10.2. Oh iya benar, dapatnya 10.2 dan 10.3. Oke. Ada yang nggak beres ini, seharusnya tidak boleh dapat IP yang tidak ada di dalam rank. Ya, ranknya tadi kita sudah bikin di sini, ranknya adalah 10.100. Nah, di sini kita sudah jelaskan 10.100. Subnet masknya 255.2550, maksimum number of usernya cuman ada 2. Save. Oke. Kita tutup lagi, atau ini kita putuskan dulu kabelnya ya. Maklum ini software simulasi, bisa jadi error. Nah, kita tutup. Kemudian kita hubungkan kembali. Sini kita cek lagi konfigurasinya. DHCP-nya sudah dari 10. Oh, ini 10.0 lagi berubah dia. Oh, bukan ini ya. 10.100.
sebanyak 2 komputer. Sudah benar. Oke, di sini kita lihat di komputer 10.2 yang manual tadi, kita lihat IP-nya berapa. Ya, kita pilih static, kita pilih DHCP lagi, request, sukses. Ternyata masih 10.2 ya. Oke, nanti kita cari nih di mana salahnya. Seharusnya secara realnya kalau di komputer yang sebenarnya, sistem operasi jaringan sebenarnya, itu tidak mungkin dapat IP address 10.2 karena kita sudah batasi di service tadi itu 10.100 mulainya. Ini kita lihat lagi. Static, kemudian DHCP, dia request, sukses 10.3. Lengket dia ya. Seharusnya nggak boleh. Mungkin di sini ada error. Sebentar, kita coba sebentar lagi ya, 5 menit lagi. Di sini, atau ini saya hapus saja ya, mungkin error konfigurasinya. Kita pakai yang konfigurasi dari pabrik tadi. Di sini kita ganti 192 168 10.1 DNS-nya nanti kita isi di sini 10.100 sebanyak 2 komputer. Save. Oke. Jadi bermulai dari 10.100 hingga 101 karena cuma 2. Seharusnya begitu ya. Kita ulang lagi di sini, IP configuration, static, DHCP. Nah, ini baru benar. 192.168.10.100. Nggak mungkin 10.2 karena kita nggak setting untuk itu. Dan di sini harusnya 100.1. Ya, di komputer kedua kita klik di sini. Harusnya 100.1. Kita klik static, kita klik DHCP, request. Oke, di sini sudah 100.1 ya. Kalau kalian bisa zoom, 192.168.10.101. Di sini adalah 192.168.10.100. Berarti ada 2, 100 dan 101. Sekarang kita coba uji, kita tambahkan komputer ketiga. Apakah komputer ketiga bisa dapat IP address? Sementara tadi di sini kita hanya konfigurasi hanya untuk 2 komputer ya. Sekarang kita tambahkan kabel dari switch. Kita tambahkan kabel dari switch ke komputer berikutnya. Kita tunggu sampai ini panahnya sama-sama hijau. Di sini juga kita akan buat dia DHCP untuk pembuatan IP address-nya, bukan static. Kita tunggu sampai dia hijau karena dia walaupun simulator dia sepertinya starting up juga, begitu juga server. Jadi dia butuh waktu untuk reboot lah istilahnya ya. Cuman saja karena tadi seperti tadi ada beberapa error, kekeliruan yang namanya juga software simulasi ya, simulator bukan yang sesungguhnya. Jadi mungkin ada beberapa bug ya. Tapi kalau secara realnya itu tidak mungkin. Oke, di sini sudah hijau dua-duanya segitiganya. Kita klik di sini. Kita langsung uji coba aja pada menu desktop, IP configuration. Ini kan static ya. Kita pilih DHCP. Seharusnya nanti di sini ketika dia request, DHCP request itu harusnya valid. Karena apa? Dia tidak dapat jatah. Jatah yang dikasih server adalah 10.100 dan 10.101 karena kita cuma limit 2. Ya, ketika kita klik DHCP di sini nanti, di sini akan error seharusnya ya. Kita klik DHCP, request. Agak sedikit lama requestnya. Seharusnya nanti dia valid atau error. Nah, di sini benar. DHCP valid, APIPA is being used. Ya, berarti permintaan DHCP itu gagal karena APIPA-nya sudah digunakan. Habis jatah IP-nya habis. Nah, sekarang kita buat static lagi. Kita lihat lagi di sisi server. Kita masuk ke DHCP. Kemudian di sini kita tambah jatahnya, bukan lagi 2 tapi 3. Ya, di maximum number of use. Kalau nanti di Debian Linux itu namanya adalah rank, ya, rank dari DHCP. Kalau di sini maximum number of users. Ya, ini 3. Kita tutup, kemudian kita masuk ke sini lagi. Kita uji. Kalau yang tadinya itu valid, di sini IP configuration, kita klik static, seharusnya dia sudah successful dan dapat IP. Berarti tadi 100, 101 dan 102 yang terakhir. Kita klik DHCP, cek di sini request. Masih valid. Coba kita cek lagi di sini. DHCP. Nah, ininya belum berubah ya.
kita tadi sudah rubah 3 tapi kita belum save. Nah, kita sudah save sekarang. Kita klik lagi di sini. IP configuration static, kita klik DHCP, seharusnya sudah successful. Request. Nah, DHCP request successful. Permintaan DHCP IP dari server yang ke server itu sukses dengan IP address 192. Silakan di zoom ya, 168.10.102. Nah, kira-kira seperti itu konsep dari DHCP server. Nanti yang di real sistem operasinya ya di sini kita akan gunakan mungkin Linux Ubuntu ataupun bisa juga kita gunakan Mikrotik Router OS ya. Tapi kalau yang ada konfigurasinya lebih menantang itu di Linux Ubuntu ataupun Linux Debian ya, kita buat di sini. Bagaimana konfigurasinya di sistem operasi yang sesungguhnya dan di sistem operasi klien yang sesungguhnya. Jadi tidak virtual seperti ini lagi. Tapi konsepnya sama. Yang penting kalian paham dulu tentang konsep yang ada di sini. Ya. Nah, itu dulu. Nah, silakan open semua kameranya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, di open dulu semua kameranya. Untuk Adinda, Beni, Benino, Diki, Fatur Rahman, Heru, Imelda, Irfansyah, Jismi, M Amin, Martilinda, Muhammad Anif, Rahma Oktavia, Rivaldi, Silvi, Silviana, dan Sri Wulandari. Gimana, ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri kuliah untuk siang hari ini? Ada pertanyaan? Open kameranya. Saya panggil satu-satu ya. Adinda. Adinda. Halo, Ustaz. Adinda ada Adinda. Ustaz. Oke. Beni. Beni Kurniawan. Benino. Coba. Oke. Diki Daryanto. Oke. Fatur Rahman. Hadir, Pak. Oke. Heru Satria. Hadir, Pak. Kemudian Imelda Putri. Hadir, Pak. Oke. Kemudian lagi Irfansyah. Hadir, Pak. Jismi. Hadir, Pak. M Amin. Hadir, Pak. Martilinda. Hadir, Pak. Muhammad Anif. Hadir, Pak. Oke. Rahma Oktavia. Hadir, Pak. Rivaldi. Hadir, Pak. Silvi. Silvi. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Ya, Silviana. Hadir, Pak. Sri Wulandari. Hadir, Pak. Saya panggil sekali lagi Beni. Oke, tidak ada ya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita akhiri hari Jumat ya, 10 menit lagi jam 12. Ada pertanyaan? Siap, tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Yang lain? Clear ya? Clear untuk hari ini? Iya, Pak. Oke. Kalau untuk software gimana, Pak? Gimana? Kalau untuk software boleh dikirim juga, Pak? Sebentar. Siapa tadi yang bertanya? Diki ya? Ya, Pak, saya, Pak. Iya, saya nggak bisa mendengar suaranya dengan jelas. Diki, mungkin bisa bantu di chat, Diki. Gimana, Diki? Bingung gimana? Ada Shopee. Aduh, siapa buka Shopee nih? Gimana, Diki? Soalnya ada suara background ini ya. Tadi suara ngaji di masjid ya. Atau mungkin bisa di chat aja. Saya lihat di sini. Bingungnya gimana, Diki? Nggak apa-apa, share aja nggak apa-apa. Siapa yang berburu flash sale tuh? Mana Diki tadi? Diki. Oke. Kalau untuk software praktikum, ya softwarenya tadi Cisco Packet Tracer. Apakah kalian belum punya?
Belum Pak. Belum Pak. Oke, nanti saya akan downloadkan dan saya kirim nanti linknya di Classroom. Di Classroom nanti saya masukkan ke Google Drive. Kalian tinggal klik link tersebut ya untuk download softwarenya. Nanti ada dua software, 64 bit dan 32 bit. Jadi sebelum kalian download, pastikan komputer kalian itu atau di laptop kalian itu sistem operasinya 64 bit atau 32 bit. Ya, jadi cek di komputer kalian 64 bit atau 32 bit, baru nanti download softwarenya sesuai dengan spek yang ada di komputer. Karena nanti kalau salah dia nggak mau ya, error. Oke, jadi nanti saya akan kirimkan di Classroom link download software. Di situ nanti saya akan ngelingkan ke Google Drive. Silakan kalian download di situ. Sekali lagi, cocokkan ketika kalian mau install, cocokkan dengan komputer kalian. Caranya adalah klik kanan di My Computer, klik Properties. Nanti di situ akan kelihatan komputer kalian itu 32 bit atau 64 bit. Jadi download softwarenya sesuai dengan bit pada komputernya masing-masing. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan selain Diki? Nggak ada Pak. Oke ya. Kemudian nanti software Cisco Packet Tracer ini juga bisa di-download untuk yang versi Android-nya ya, ataupun iOS-nya juga ada. Cuman penggunaannya agak sedikit ribet ya. Jadi bagusnya kalian kenalkan dulu di komputer, nanti kalau sudah fasih yang di komputer nanti baru mungkin bisa pakai yang di Android ya. Tapi di Android banyak keterbatasan dan agak sedikit ribet memang. Jadi bagus yang di komputer. Oke, itu aja. Terakhir ada pertanyaan? Ada Pak. Insya Allah tidak Pak. Oke, tidak ada ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat. Dan jika ada yang tidak dimengerti, silakan tanya ke WhatsApp grup. Nanti insya Allah akan dibalas satu-satu ya. Itu aja dari saya. Terima kasih atas gabung dan berpartisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo.